Guys, akhirnya cara yang kita lakuin kemarin berhasil. Akhirnya Pecco Bagnaia kembali berminat bergabung untuk ke tim Yamaha MotoGP dan persentasenya itu meningkat menjadi 70% cuy. Dan ini tinggi banget, kemudian Aprilia menurun menjadi 25%. Dan kabar buruknya ternyata Fabio Quartararo juga ingin comeback ke Yamaha cuy dengan persentase 68% cuy. Ini aduh, sepertinya bakal sulit banget dan cukup ramai untuk perebutan kursi di Yamaha antara Asep Surasep, Pecco Bagnaia dan juga Fabio Quartararo. Sementara itu Alex Rins akan segera hengkang dan bakal berlabuh ke Idemitsu Honda LCR. Maverick Vinales akan segera ke Ducati Factory menggantikan antara Fabio dan juga Francesco Bagnaia dengan persentase 63%. Sementara itu Tony Arbolino akan segera ke Gresini. Ini makin menarik, makin banyak banget kejutan yang akan segera terjadi untuk bursa transfer pembalap. Oke, hari ini kita bakal balapan di seri Australia, tepatnya di sirkuit Phillip Island. Dan sekarang ini kita memiliki misi baru, yaitu untuk merebut juara dunia musim ini. Jadi kita sama si Jorge Martin lagi panas-panasnya. 4 race tersisa untuk musim ini dan sekarang ini selisih poin kita sama Jorge Martin hanya 28 poin saja. Ini semakin menipis. Apakah di 4 race tersisa Asa bisa merebut puncak klasemen dari Jorge Martin, yang mana Jorge Martin dari awal musim sangat mendominasi sekali. Oke, sesi kualifikasi kedua kita sudah berjuang keras banget dan hasilnya ya lumayan kenceng, tapi di sini kita nggak bisa ngalahin Jorge Martin sebagai pole position dan Asep akan start dari urutan kedua bersama Enea Bastianini dan juga Jorge Martin, yang berarti kita bertiga mengisi barisan depan dan Pecco Bagnaia, Brad Binder, Fabio Quartararo di row atau di baris kedua. Kalau gitu langsung saja menuju ke sesi race sprint untuk Phillip Island Circuit. Welcome back everyone. When eyes are fixed on the first turn and the riders are going over the circuit in their minds. Oke, ini gue agak sedikit menaruh rasa curiga kepada duo Pramac. Jangan-jangan mereka berdua bakal mencoba untuk mengalahkan kita bersama-sama di sini, yang berarti bakal ada team order yang akan dilakukan oleh duo Prima Pramac Racing. Langsung saja kita mulai untuk sprint race MotoGP Phillip Island round ke-18. Lampu padam, it's on the way. Oke guys, menuju fourth corner. Nampak jelas Pramac Racing kompak sekali langsung berada di front row. 1-2. Oke, entry turn 1. Nyaris saja Pecco Bagnaia mengovertaking dan sekarang di tikungan kedua Asep masuk kembali. Oke, nyaris saja bisa mengovertaking dan masih kembali Enea. Side by side terjadi dan kini sepertinya yellow flag telah terjadi, yang berarti ada sebuah crash di belakang kita. Dan ternyata Pedro Acosta out of the race dan dua riders diinvestigasi dengan Marco Bezzecchi dan juga Pedro Acosta. Otomatis kalau Acosta keluar berarti ya Marco Bezzecchi yang emang lagi kena peringatan. Dan long lap berarti bagi Marco Bezzecchi. Wajar sekali dia ngejatuhin Acosta dan terpaksa ngebuat Bezzecchi diberikan atau dijatuhkan hukuman long lap penalty. Oke, saat ini kita kembali mendapatkan sebuah peringatan akibat nge-shortcut dan ketiga kalinya di satu sektor yang sama guys. Ini gara-gara kita lagi ngepantau tadi insiden antara Marco Bezzecchi dan lagi-lagi yellow flag berkibar. Nampak jelas Fabio Quartararo, Grace dan Francesco Bagnaia diinvestigasi dan kini lagi-lagi Miguel Oliveira Grace. Gila, lap pertama chaos banget cuy. Nah, kembali ke racing line. Dan saat ini Asep tengah berjuang dan side by side kembali terjadi di antara kita berdua. Dan sekarang nampak jelas Asep sudah membuat Yamaha tampil mendominasi di GP Phillip Island setelah keluar dari high speed tikungan terakhir. Guys, nampak jelas Pecco Bagnaia mendapatkan sebuah hukuman juga berupa long lap penalty akibat ulahnya yang mungkin tadi menjatuhkan Fabio Quartararo. Jadi Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia diganjar long lap penalty. Di race kali ini dari VR46 lagi panen penalti banget cuy. Oke, sekarang ini kita udah fokus dan udah menjadi race leader. Tinggal kita menjaga saja agar nanti Jorge Martin
dan juga Enea Bastian ini tidak sampai mengovertaking kita. Mungkin di balapan sprint kali ini kita bisa menang dengan mudah asalkan kita nggak ngebikin mistake. Sebisa mungkin kita bakal meminimalkan yang namanya pelanggaran karena ini udah 3 kali kita ngantongin peringatan dari MotoGP Steward. Bayangin kalau kita ngebikin 2 peringatan lagi, kita mendapatkan 2 peringatan lagi, otomatis kita bakal dikasih long lap penalti juga. Makanya kita harus fokus dan harus tetap selalu berada di racing line supaya nggak sampai kena hukuman lagi atau kena peringatan lagi. Oke guys, last corner, lap kedua akan segera usai. Hari ini sudah ada 3 riders yang out of the race. Pertama Pedro Acosta, kemudian Fabio Quartararo, dan sekarang Miguel Oliveira. Oke, di klasemen G point dengan Jorge Martin sekarang menjadi 25 poin. Selisih yang lumayan jauh tapi masih bisa kita kejar asalkan kita terus menang di beberapa race ke depan cuy. Ini dari tadi game kita sama si Jorge Martin kayak di angka 0,7, 0,6, 0,5. Jadi yang nggak bisa sampai ngelewatin 1 detikan. Tapi nggak tahu nanti Mister kita lebih nge-push lagi. Karena sekarang ini gue nggak mau terlalu nge-push atau terlalu maksa. Takutnya nanti kita malah melebar dan nginjak track limit dan ujung-ujungnya long lap penalti. Jadi kita harus lebih santai tapi juga harus ingat kita harus punya kecepatan yang stabil, yang konstan agar bisa menjaga gap dengan Jorge Martin. Tinggal 1,5 lap lagi, semoga saja kita bisa sabar untuk menghadapi jalannya sprint race GP Phillip Island. Gak nyangka loh kita bakal bisa sekencang ini di Phillip Island. Oke guys, ini Pecco Bagnaia setelah dia ngelakuin long lap penalti, dia masih bisa masuk di posisi ke-6. Keren sih, jadi gue rasa ini long lap penalti yang ada di GP Phillip Island itu tidak terlalu berefek kepada Francesco Bagnaia yang masih di posisi ke-6. Padahal yang dilakuin tadi cukup parah, yaitu ngeresin Fabio Quartararo di Lucky High cuy. Tepatnya menjelang turn ke-10, tapi emang situ rawan banget pembalap terjatuh tikungan paling keramat di GP Phillip Island. Apalagi di MotoGP 13 yang kalau kita nggak bisa nge-braking dengan baik, kita bakal terjatuh di tikungan ke-10 cuy. Oke, lap terakhir langsung kita sekarang menuju turn kedua setelah Duhan corner. Entry corner, oke, short and loop. Dan sekarang kita akan menuju tikungan 3 atau yang dinamakan tikungan Casey Stoner. Kenapa dinamakan Casey Stoner corner? Karena emang tempatnya si Casey Stoner sering banget ngelakuin sliding ketika masih balapan di MotoGP. Ducati, Honda pokoknya paksa buat nge-sliding di tikungan 3 tadi. Dan emang itu paling pas banget buat kita nge-push sembari ngebikin ban belakang sliding. Cuman kalau sekarang ini ya jangan dulu, itu masih dalam posisi perebutan titel juara dengan Jorge Martin. Sebisa mungkin kita harus menjaga kestabilan dan juga harus belajar mengontrol gaya balap supaya nggak crash dan tetap berada di posisi pertama. Oke, Lucky High turn 9 menuju turn ke-10. Oke, langsung kita menurun kembali, hati-hati. Entry corner cukup melebar kembali ke racing line dan last sector kita masuki. Oke, last sector. 1 tikungan lagi. Tikungan ke-12. Dan saat ini kita sudah sampai di penghujung dari sesi race sprint Phillip Island. Menuju finish line, akhirnya Asep Suraset meraih kemenangan di sprint race untuk kesekian kalinya. Akhirnya kita mulai mendominasi dan kini Jorge Martin, Enea Bastian ini kita kalahkan di GP Australia dengan gap 0,9 dan gap 2,6 dari Enea Bastian ini. Pecco Bagnaia yang diganjar LLP bisa finish di urutan ke-5, luar biasa. Marco Bezzecchi yang diganjar LLP finish di urutan ke-13 dan Miguel Quartararo Acosta NC alias out of the race. Oke, di klasemen akhirnya kita semakin ngepangkas gap dengan Jorge Martin dengan sekarang berselisih 25 poin. Semakin kesini semakin rapat dan sebentar lagi kita akan menjalani sesi main race event di GP Australia. Semoga saja nih guys ya, semoga saja kita bisa mempertahankan performa seperti ini, semoga saja.
Here we go guys, tibalah kita di sesi main race event untuk Phillip Island, Australia. Hari ini cuaca cloudy namun suhu tracknya dingin 28 derajat Celcius. Harusnya soft dan soft bisa, tapi gue ragu karena ini tracknya kebanyakan tikungan. Apalagi banyak banget sektor yang ngebikin ban kita stres, yang otomatis medium menjadi kompon yang paling proporsional. Oke, langsung saja kita mulai main race event di GP Australia. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP round ke-18 Australian Grand Prix. It's on the way, dan langsung saja kita mencoba untuk melawan duo Pramac Racing di sini di main race event. Dan di turn 1 kita berada di bagian outside line, dan ternyata Enea masih mendefend kita. Nah, di sini mereka berdua sangat kompak sekali untuk mendefend Asep Surasep agar tidak bisa masuk di posisi pertama guys. Oke. Tikungan 2 masih di sektor kedua awal. Jorge Martin, Enea Bastian ini menuju tikungan ketiga. Langsung kita mencoba untuk late braking di tikungan keempat, dan nampak masih belum ada celah yang bisa kita masuki. Oke, gak apa-apa, kita santai saja sembari kita mendapatkan momen yang tepat nih untuk bisa nyusul mereka berdua. Peko masih di belakang kita, Brand dari posisi kelima, dan kini tikungan ke-8 menuju Lucky Height. Ada momentum sepertinya, ada momentum, oke. Kita rem kembali perlahan, trail braking, kemudian menanjak menuju turn ke-10, dan masih ini yang mendefense kita. Ini team order yang dilakuin sama duo Pramac Racing. Nah, apa jelas mereka berdua sangat kompak sekali menjaga dan tidak membiarkan Asep untuk meng-overtaking sedikit pun. Nah, di sini kita bakal mencoba untuk ngelakuin slip trim, tapi tidak dengan bantuan RHD, karena RHD tidak bisa dikembalikan nanti di turn 1 di Phillip Island. Itu agak susah karena RHD butuh pengereman super hard. Dan sekarang turn 1 kita mencoba late braking, dan masih Enea lebih late braking daripada Asep Surasep, sehingga sekarang Asep gagal meng-overtake kembali. Oke, turn kedua momentum, kita blok pas Enea, masih kembali bersaing. Dan side by side terjadi. Yamaha dikepung oleh duo Pramac Racing di sini, mencoba lepas dari bayang-bayang Enea, dan sekarang Enea masuk kembali mengovertaking, sehingga sekarang Yamaha Rider terpaksa mengalah untuk sementara waktu. Exit dari Miller Corner. Francesco Bagnaia menempel laju dari Asep. Terkenal, oke, kita overtaking ini, dan akhirnya Yamaha kembali di barisan kedua setelah menggeser Enea Bastian ini di sektor ketiga. Oke guys, saatnya fokus untuk mengejar Jorge Mas dengan Enea sudah kita kalahkan, dan merasa Enea udah nggak akan kembali menyerang kita karena kita lebih unggul daripada Enea Bastian ini sepertinya. Oke, turn ke-10 rapat sekali persaingan di race kali ini. 1, 2, 3, 4. 3 Ducati versus 1 rider Yamaha. Oke, kali ini kita bakal mencoba slip trim kembali, dan saatnya bersiap-siap untuk mengovertaking Jorge Martin. Kita menembak terus mencuri angin, dan kini akhirnya Yamaha mendapatkan sebuah momentum mengovertaking Jorge Martin di turn 1, dan akhirnya Asep Surasep take the lead di GP Phillip Island sekaligus menjadi fastest lap of the race. Namun Martin masih menempel laju dari Asep Surasep. Dia masih membayang-bayangi laju dari Yamaha Monster Energy Rider. Menuju tikungan keempat, kita ambil dari inside. Oke, kita blocking langsung. Kita defend serangan yang akan dilancarkan oleh Jorge Martin. Mantap sekali, akhirnya Jorge Martin gagal untuk bisa melakukan switchback atau overtake balik di waktu yang sangat dekat. Dan gue rasa mereka bakal lebih kesulitan saat ini, karena gue yakin ini performa dari YZR M1 yang kita kendarai saat ini itu performanya lebih kenceng daripada race-race sebelumnya. Gue rasa kita bisa untuk memperlebar gap dengan duo Pramac Racing. Let's see aja. Pokoknya harus fokus ke fighting, jangan sampai memberikan celah kosong kepada duo Pramac Racing. Oke, update posisi di lap ketiga akhir menjelang lap keempat. Asep Surasep, Jorge Martin ini ya
Peko keempat, Bezzecchi kelima, Binder Vinales dan Acosta di posisi ke-8 besar. Kalau ngomongin soal race kemarin di sprint itu Acosta terjatuh di turn kedua akibat ada collision dengan Marco Bezzecchi sehingga Marco Bezzecchi diganjar hukuman long lap penalty. Bahkan seorang Francesco Bagnaia pun pembalap dingin yang dikatakanlah dia memiliki gaya balap sangat halus sekali di MotoGP, tapi ternyata kemarin di GP Phillip Island untuk sesi balapan sprint di tikungan ke-9 Pecco Bagnaia membuat Fabio Quartararo atau rekan timnya di Ducati Factory terjatuh sehingga Pecco Bagnaia pun diganjar hukuman long lap penalty juga. Kemarin lumayan banyak yang dihukum, jadi termasuk Pecco dan juga Bezzecchi yang diganjar long lap penalty karena memang juga cukup chaos ya. Di turn 1 aja kita udah melihat beberapa riders yang begitu sengitnya bersaing. Oke, di klasemen pengendara ini ada notifikasi yang mana sekarang selisih poin kita dengan Jorge Martin ini tinggal 20 poin saja. Semakin tipis, semakin rapat. Dan balapan setelah kita ngelakuin balapan di seri Phillip Island saat ini itu tinggal 3 race lagi. Jadi tinggal seri Thailand di sirkuit Buriram Chang, kemudian masuk di seri Malaysia di Sepang pastinya. Terus lanjut di seri terakhir Valencia, seri pamungkas untuk musim ini. Jujur ya, gue tuh kayak penasaran kira-kira kita bisa nggak nih untuk ngejar titel juara dunia yang sekarang ini masih dipegang sementara oleh Jorge Martin. Dengan selisih 20 poin, 3 race lagi. Misalkan kita meraih kemenangan hingga seri Valencia, terus Jorge Martin terkala dia di posisi kedua, itu belum cukup buat si Asep menjadi juara dunia. Jadi ya satu-satunya cara ya misalkan kita selalu di posisi pertama ketika balapan hingga naik seri Valencia, itu minimal sekali Jorge Martin harus finish di urutan ketiga sekali. Atau mungkin 2 kali lah pokoknya. Jadi amannya sih 2 kali Jorge Martin finish ketiga, terus 1 kali kedua, dan kita harus wajib meraih kemenangan beruntun hingga nanti di seri Valencia. Tapi itu bakal sulit banget karena seperti yang kalian tahu Jorge Martin tuh hebat banget loh di MotoGP karir kita musim ini. Dari awal musim hingga sekarang dia memiliki performa yang konsisten untuk selalu berada di zona podium. Dan Jorge Martin jarang banget yang namanya keluar dari 3 besar. Sekali yang paling gue inget ya di seri Misano yang kali itu dia sempet crash ya di last sector. Gara-gara dia waktu ngelewatin curb itu terlalu barbar mungkin jadi bisa dibilang. Jadi akhirnya dia kebablasan, dia nginjak rumput atau pasir dan akhirnya dia terpental cuy. Dan disitulah kita titik balik bisa untuk kembali ngerapatin gap dengan Jorge Martin di klasemen. Awalnya sih kita udah kayak terpaut 70-an poin, itu jauh banget, tapi ya namanya persaingan pasti bakal banyak banget hal yang gak disangka-sangka akan terjadi. Seperti saat ini, tahu-taunya kita udah bisa kembali untuk ngedeketin poin dengan si Jorge Martin. Ini comeback yang sangat bagus sekali. Apalagi kita dari seri India, kemudian Indonesia, Motegi, dan ada peluang juga kali ini kita akan meraih kemenangan cuy. Jadi kita bakal meraih kemenangan 4 kali berturut-turut semenjak seri India yang awalnya kita udah mulai frustasi akibat performanya terlalu pelan nih Yamaha, dan akhirnya ternyata ada hal yang bikin kita terkejut karena di seri Asia ini entah kenapa Yamaha itu cukup unggul ketimbang Ducati yang merupakan motor asal Eropa. Jadi gue rasa Asia ini memang tempatnya Yamaha untuk kembali bangkit. Ini bagus banget. Berasa kayak comebacknya Francesco Bagnaia yang selalunya di paruh musim pertama itu ngepos banget. Tapi tahu-taunya di paruh musim kedua Pecco Bagnaia menjadi juara dunia. Itu uniknya Pecco Bagnaia, selama 3 musim ya Pecco Bagnaia selalu mengalami hal yang sama. Di awal musim dia struggle hingga akhirnya di pertengahan musim dia bangkit lagi, bangkit dan akhirnya merebut titel juara dunia. Oke guys, ini lap ke-6 udah akhir dan ternyata Pecco Bagnaia itu masuk di tempat kedua. Siapa sangka Pecco Bagnaia juga ingin mengganggu Jorge Martin. Nah sekarang ini selisih poin kita itu tinggal 16 poin, ini bagus banget. Thank you Pecco udah ngebantu si Asep. Meskipun di awal musim kemarin kita
ada beberapa clash dengan Peko yang kita dijatuhin 2 kali bahkan cuy. Tapi sekarang Peko Bagnaya udah mulai apa ya, kayak udah mulai ngebantu kita, mungkin karena emang dia ingin bergabung di Yamaha Monster Energy seperti rumor belakangan ini unik sekali. Jadi thank you buat Peko Bagnaya. Oke guys, kita udah 1 kali nih peringatan tertemu, tapi nggak apa-apa, masih ada 4 yang kosong dan sekarang pun udah lap terakhir. Ini udah aman banget. Sedikit lagi kita bisa menjadi juara di seri Phillip Island. Sebisa mungkin gue bakal menjaga dan tidak ngebikin mistake sama sekali. 0 mistake nih di last sektor. Semoga aja. Dan gap dengan Peko Bagnaya terpaut 3,1 detik. Gila, gak nyangka cuy. Semoga Jorge Martin selalu di posisi ketiga dan bisa ngebuat kita di posisi pertama di klasemen. Ya meskipun kemungkinannya ya mustahil ya, karena nggak selalunya Jorge Martin kayak gini, pasti dia bakal comeback lagi di race selanjutnya. Oke guys, last corner dan akhirnya siapa sangka Yamaha meraih 4 kali kemenangan berturut-turut semenjak seri India dan sekarang di seri Australia. Luar biasa akhirnya. What a race. Oke, Peko finish kedua, Jorge Martin ketiga, dan Enea keempat. Ini akhir musim yang sangat plot twist banget kalau misalkan Asep bisa merebut titel juara dunia dari Jorge Martin. Marquez bersaudara finish di urutan ke-10 dan juga ke-11, sementara itu Fabio Di Antonio di posisi ke-12 dengan gas-gas Tech 3. Seperti biasa, pabrikan asal Jepang selain Asep finish di urutan paling bawah. Luco Marini ke-22, Alex Rins ke-21, Taka Zarco 20 dan juga ke-19 sedangkan Augusto Fernandez tumben finish di urutan ke-16. Luar biasa banget. Oke, sekarang kita bakal cek di klasemen hasil akhir poin setelah balapan GP Australia. Oke, Martin masih menjadi leader, namun Asep sekarang ngepangkas gapnya dan sekarang tinggal selisih 16 poin saja. Luar biasa, kita pokoknya harus semangat karena masih ada peluang yang bisa kita gunakan untuk bisa merebut titel dari Jorge Martin nih. Sementara waktu dan tinggal 3 race lagi, kira-kira apakah Asep bisa merebutnya? Semoga saja. Jadi oke semua, kalau gitu terus nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Career untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys. Sampai jumpa. Taking us into Parc Fermé to the race winner, who was rightly celebrating with his mechanics. If he continues like this, it will be difficult for his rivals to catch up with him. The team members of the top 3 riders are gathering under the podium. After today's great show, they can finally let off steam and celebrate.